Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Darwis, NPM saya 202102448. Di sini saya akan menjelaskan pelaku di pasar modal dan instrumen di dalamnya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan yang berfungsi sebagai dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Sedangkan pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara lain di bidang keuangan dan keseluruhan surat-surat berharga. Sejarah pasar modal yaitu awal mula sejarah pasar modal Indonesia telah ada sejak awal abad ke-19. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menciptakan perkebunan yang besar di Indonesia mengatakan bahwa sejarah pasar modal diawali pada tanggal 14 Desember 1912 dengan terbentuknya bursa efek pertama di Indonesia. Ditutup pada tahun 1942 sampai 1952 karena perang dunia yang kedua, dan diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977. Tahun 2002 BAJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh, dan tahun 2007 adanya penggabungan Bursa Efek Surabaya atau dibilang BAS dan Bursa Efek Jakarta yaitu BAJ yang berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor. Sedangkan menurut Aprins, fungsi pasar modal sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan, pendataan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Contoh instrumen investasi pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan instrumen investasi yang paling umum digunakan hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena saham dapat memberikan keuntungan yang besar. Saham diidentifikasikan dengan penyertaan modal atau seseorang pihak tertentu dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan hutang yang berasal dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dengan janji untuk membayar kembali pokok utang pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi artinya kita memberi pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang ketiga, reksadana. Reksadana merupakan contoh lainnya yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal dan selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pelaku pasar modal yaitu 1. Emiten. Badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor bursa efek. Yang kedua, perantara emisi meliputi 3 pihak. Yang pertama, pinjaman emisi. Yang kedua, akuntan publik. Yang ketiga, perusahaan penilai. Yang ketiga, badan pelaksana pasar modal. Badan pelaksana pasar modal mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal, yaitu 1. Bursa efek, tempat untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek pasar modal. Yang kedua, perantara perdagangan efek, yaitu makelar atau pialang atau broker. Dan komisioner yang hanya lewat 2 lembaga itulah efek dalam bursa boleh ditransaksikan. Yang ketiga, investor, pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek. Jenis-jenis pasar modal yaitu 1. Pasar perdana primary market. Pasar perdana yang merupakan tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal. Yang kedua, pasar sekunder, secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli di antara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana. Jangka waktu yang diberikan selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan. Manfaat pasar modal yaitu 1. Jumlah dana bisa berjumlah besar.
Yang kedua, dana dapat diterima setelah pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak adanya perjanjian. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi. Struktur pasar modal di Indonesia yaitu 1. Otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dibagi menjadi bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek dibagi menjadi penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Yang ketiga, lembaga penunjang. Lembaga penunjang dibagi menjadi biro, administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Yang keempat, profesi penunjang. Profesi penunjang dibagi menjadi akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Yang kelima, pemodal. Pemodal dibagi menjadi pemodal domestik dan asing. Yang keenam, emiten. Emiten dibagi menjadi perusahaan publik dan reksadana. Itulah tadi tentang pasar modal. Kurang dan lebihnya mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.